Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hai teman-teman Stevers, kembali lagi Itu di PWS Podcast with Stipa. Stipar. Jeng jeng jeng. Kemarin kita udah berbincang-bincang dengan banyak kaprodi ya. Ada kaprodi hotel, ada manajemen, ada pariwisata. Sekarang yang terakhir nih, the one and only Prodi usaha perjalanan wisata Bapak Hadi Mulyana. Teng, teng, teng. Pari. Halo. Halo. Masih semangat puasanya? Semangat dong. Bapak udah bolong nggak puasanya? Bolongnya sedikit lah ya. Oke, Bapak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Belakangan sibuk apa Bapak? Kita lihat di story-nya suka lari ya. Puasa harus banyak aktivitas ya. Tuh, Banyak aktivitas, banyak gerak. Jadi jangan tidur lah. Jangan EW. Jangan tidur. Abis sahur lanjut ngaji, lanjut lari ya Pak? Iya. Masya Allah. Jadwalnya itu lari kalau pagi jam 6.30. Jam 6. Berarti Bapak udah banyak ikut event-event lari ya? Ya lumayan lah. Lumayan. Medalinya Masih keinget nggak Pak? baru Udah kehitung berapa? medalinya baru 10 lah dapat. Wah, baru 10. Baru Berapa ya? Paling jauh itu berapa kilo Bapak? 10 kilo aja. 10 kilo. 10 10 kilo kilo. aja. Veteran itu Bapak. Susah dapat slotnya. Oh. Langsung Jadi penuh nggak ya? dapat ya. Walaupun dibukanya jam 1 gitu ya. War tiketnya tetap aja nggak dapat. Nggak tahu deh gimana caranya ya. Ordal kali ya Pak, ordal. Harus Nggak ordal. bisa. Tetap pakai aplikasi itu di blibli.com. Nggak susah. Oke Pak, podcast kali ini bertemakan yaitu Itu peluang karir di bidang pariwisata. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Langsung Ya. Boleh. Kayak yang pertama itu Devan tuh penasaran Pak, prospek kerja lulusan D3 PWK. Oke. Prospeknya ya? Iya. Mau kerja apa gitu ya? Iya. Jadi nanti setelah lulus sebenarnya prospeknya sih sangat kompleks ya sebenarnya, Devan. Kalau kita bicara tentang D3 perjalanan wisata ataupun kalau kita bicara karena skupnya kalau ini kan pariwisata nih. Nah, pariwisata itu kan dibagi beberapa bidang juga kayak gitu ya. Ada tadi yang mungkin di podcast ini sudah ketemu dengan prodi-prodinya gitu ya, gitu ya. Nah, itu tuh ruang lingkupnya kompleks. Nah, kalau kita outputnya sebenarnya itu konsentrasi lulusannya ada 3 gitu ya. Satu, yang pertama tour konsultan, kedua itu tour guide ataupun tour leader, ketiga ini terkait dengan MICE gitu ya, event planner lah itu kalau sekarang banyak IO kayak gitu. Nah, ruang lingkupnya itu sih kerjanya. Tapi ketika kita jabarin lagi nih gitu ya, mau di tour konsultan gitu ya. Nah, tour konsultan itu apa gitu ya? Yaitu kalau secara umumnya teman-teman nih yang mau bergerak di pariwisata, di travel agent kayak gitu ya. Nah, itu tour konsultan tuh nanti ada tour planner, tiketing kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi pekerjaannya di biro perjalanan wisata lah kayak gitu ya. Terus yang tour guide atau tour leader. Nah, tour guide sama tour leader ini beda nih. Jangan disamakan gitu ya. Gitu. Paling secara umumnya kita nih orang lapangan gitu ya. Banyakan TL kayak gitu ya. Oh, saya tour leadernya. Padahal ada 2 tuh lulusannya, tour guide sama Tour leader. tour leader. Kalau tour guide apa? Guide itu tour guide adalah seorang yang menjelaskan suatu destinasi. Tour guide, iya. Kalau tour guide itu ngejelasin yang di destinasinya aja. Oke. Ya itulah. Iya, benar. Tour guide ya. Nah, sebenarnya gini, tour guide itu sebenarnya kan orang yang menemani wisatawan gitu ya selama perjalanan, itu tour guide gitu. Tapi kalau tour leader secara harfiahnya, secara pengertiannya nih pemimpin rombongan. Nah, rombongan. Yang salah pengertian nih, karena tour leader tuh lebih banyaknya kita bawa tamu ke luar negeri. Oh. Outbound. Nah, outbound tuh bukan
permainan di lapangan, tapi pakai wisata outbound keluar, bawa orang Indonesia keluar negeri. Contoh kalau kita bawa dari Bandung ke Singapura, Malaysia, nah itu outbound. Nah itu harus ditemani sama TL gitu. Nah definisinya itulah, gampang kayak gitu, mudah pokoknya itu prospek kerjanya. Tapi tidak hanya itu ya, banyak sekali yang bisa digali kalau kita belajar di D3 Usaha Perjalanan Wisata. Kalau pramugari Bisa masuk Masuk dong, juga ya. bisa banget, Nah, bisa banget. Nah, mungkin teman-teman di sana nih Pak, ada yang bingung kan di kita tuh SMA atau SMK masih bisa masuk ya Pak. Jadi kalau teman-teman yang SMA mungkin belum belajar dari awal, itu nanti sistem pembelajarannya gimana Pak di kita? Apakah banyakan praktik atau banyakan teori? Apalagi kita D3 kan, itu mungkin boleh dijelasin gimana? Oke. Nah, kalau kita nih D3 gitu ya, D3 Usaha Perjalanan Wisata itu adalah apa namanya? Sekolah vokasi sebenarnya ya. Vokasi itu kejuruan kayak gitu, sama seperti SMK gitu ya. Nah, tetapi berbeda dengan SMK gitu ya. Nah, kalau kita D3 perkuliahannya adalah sebenarnya lebih banyak praktek karena vokasi, berbasis vokasi gitu ya. Kalau vokasi itu prakteknya banyak, 70 dan 30%. 70-nya praktek, 30%-nya teori kayak gitu. Nah, supaya apa? Karena berbasis vokasi, sekolah vokasi gitu ya, bukan akademik. Jadi yang dibutuhkan adalah skill, knowledge, attitude kayak gitu. Nah, 3 kompetensi ini ya itu ya Devannya. Mungkin Devan sama Alia juga merasakan gitu ya, selama perkuliahan lebih banyaknya jalan-jalan. betul, space. Itulah pokoknya 70% praktek, 30%-nya teori. Jadi gitu. jangan bingung teman-teman, soalnya kita beda juga. Devan lulusan SMK ya, SMK aku SMA, tetap masih bisa masuk ke UPW. Soalnya kita juga ada program fast track ya Pak, fast track. Jadi bedanya fast track sama reguler itu, kalau di fast track itu buat yang SMK-nya jurusan UPW juga, kalau masuk ke Stipar bisa masuk ke fast track, itu tuh lebih cepat 1 semester ya. Jadi Ya, cuma jadi 2 semester pembelajarannya. Berarti 2,5 2,5 tahun. ya, dengan apa namanya, prakteknya itu cuma sekali Ya, prakteknya cuma Devan sekali. udah belum? Aku belum Pak. Belum yang Tahun depan. sekarang. Oh, tahun sekarang. Tahun sekarang. Yang reguler juga jangan takut. Jadi di Stipar tuh kalau emang belum belajar di SMA-nya pasti belajar lagi Pasti dari belajar. nol, gitu. Jadi Ya pokoknya yang namanya kuliah gitu ya, tetap kita akan belajar dari dasar gitu, nggak mesti langsung sama halnya kita kalau kita belajar bahasa Inggris gitu ya, berarti kan kita belajar basic dulu gitu ya, tidak lagi langsung ke intermediate atau advance kayak gitu ya. Nah, tetapi kita basic dulu, pelajari dulu dasarnya pariwisata itu apa gitu, nanti setelah itu baru naik ke, boleh dibilang levelnya intermediate lah ya, kayak gitu, nanti kejuruannya apa kayak gitu ya, yang berbasis vokasinya apa kayak gitu. Ini Pak, mungkin teman-teman juga banyak yang bingung ya Pak, perbedaannya PW. Kan di sini ada jurusan UPW dan juga pariwisata. Ya. Perbedaannya Nah, perbedaannya sebenarnya sudah kelihatan di 3 dan S1 dan pariwisata. Kalau S1 itu adalah bidangnya bidang akademik. Ya, akademik yang nanti prospek lulusannya itu akan berbeda dengan D3. Kayak gitu. Makanya teman-teman nih yang mau lanjut gitu ya, jadi jangan salah pilih ataupun ikut-ikutan teman kayak gitu ya. Jadi kalau S1 pariwisata itu lulusannya akademik gitu ya, dan kalau kita tadi sudah di awal itu adalah vokasi. Nah, berapa sih jumlah yang membedakan adalah jumlah SKS-nya. Total seluruh SKS-nya itu akan berbeda kayak gitu. Total SKS-nya di sekitaran 144 kayak gitu ya untuk S1. Kalau yang D3 itu lebih sedikit, di 108 lah ya, sampai 110 Pak maksimal kayak gitu. Nah, itu yang membedakannya. Jadi kalau yang paling signifikan tuh ininya Devan, prospek lulusan. Prospek lulusannya S1 itu akademik, D3 vokasi. Tetapi ada juga yang hampir sama nih,
vokasi juga D4 namanya. Dan Terapan gitu ya. Terapan tuh hampir sama tuh jumlah SKS-nya dengan S1 yang akademik kayak gitu. Tapi yang D4 itu apa namanya ya? Ya vokasi. Ya, vokasi masuknya kayak gitu, bukan akademik. Yang bikin sama tuh cuma SKS-nya doang. dan kayaknya kebanyakan kalau lulusan D3 itu banyak terjun langsung di lapangan ya Pak, Iya, yang kayak jadi iya. tour guide-nya. Betul. Hampir boleh dibilang gitu ya, sebelum lulus juga udah banyak tawaran gitu ya, ataupun sudah bekerja gitu ya. Karena apa? Di D3 itu kan melaksanakan UJT nih. Ada program UJT gitu ya. Nah, UJT ini adalah salah satu, bukan batu loncatan, awal gitu ya, awal untuk anak-anak itu apa namanya, nanti terjun di industri kayak gitu. Jadi dari situ banyak lulusan kita ditarik kerja. Iya. Gitu. Perusahaan yang Betul. bertenaga. Pokoknya semangat aja deh. Kayaknya teman-teman penasaran deh, mata kuliah apa aja sih yang dipelajarin kalau masuk UPW? Oke. Iya. Mata kuliahnya variatif banget. Apa aja Asik tuh? pokoknya. Mata kuliahnya sebenarnya mata kuliah yang memang nanti outputnya yang tadi yang saya jelaskan gitu ya. Ada konsultan, ada tour guide, tour leader, terus di MICE atau event planner kayak gitu. Nah, mata kuliah menunjang ini gitu ya. Nah, ini pasti ada gitu. Contoh kalau kita bicara tentang tour konsultan gitu ya, ada namanya perencanaan operasional perjalanan wisata gitu ya, terus manajemen bisnis perjalanan wisata, perencanaan usaha perjalanan wisata. Nah, ini nanti skupnya ke BPW. Terus yang tour guide gitu ya, tour guide atau tour leader. Nah, nanti ada tuh mata kuliah kepemanduan wisata, terus terkait dengan interpretasi pariwisata, kepemanduan wisata kayak gitu ya. Banyak lah kayak gitu. Terus MICE-nya sendiri, event planner sendiri udah belajar kan? Ya. Nah, apa? Devan sendiri suka matkul apa? Devan suka matkul apa, Devan? Devan nggak suka guiding. Oh iya, benar nggak? Nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Oh iya. Akuntan suka. Nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah. Karena tadi di awal prospek kerjanya kan sangat kompleks gitu ya, bisa kemana saja kayak gitu, luas pokoknya. Karena yang dipelajari di mata kuliah itu yang dibutuhkan dengan industri. Kurikulum pun sudah berbasis industri. Kurikulum juga mengadopsi standar-standar yang ada di ketenagakerjaan, namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi ya sudah siap untuk kerja di lapangan, gitu aja sebenarnya. Tinggal kalian aja mau gimana. Kita balik ke kita lagi ya. Gitu. Terus di UPW juga belajar bahasa asing tahu teman-teman. Jadi kita bisa berapa bahasa? 4. Indonesia, Inggris, Korea, bahasa Sunda. Bahasa ibu yang pasti. Bahasa ibu. 5 bahasa nurani. Gimana ada yang nanya benefitnya apa kalau misalnya kita benefitnya wah banyak banget. Jadi di vokasi itu teman-teman semuanya gitu ya, yang dibutuhkan adalah kompetensi gitu ya. Kita mau terjun ke industri itu adalah yang dibutuhkan 3 kompetensi. Kompetensi yang pertama adalah skill, knowledge, attitude gitu ya. Skill tuh kemampuan kita, keterampilan kita mau di bidang apa gitu ya. Misalkan jadi staff ticketing, berarti kita harus paham tentang belajar apa ticketing. Ticketing tuh ngitung katanya, gitu ya, kalkulasi, fair calculation, gitu ya, tiket pesawat, gitu ya, bukan tiket nonton bola semalam. Terus kita belajar tentang tour guide, gitu ya. Nah, ini terus event planner. Nah, skill ini yang kita harus siapkan, gitu ya, benefitnya. Terus knowledge itu pasti wawasan, gitu ya, pengetahuan
gitu. Nah, dibutuhkan pengetahuan yang luas, wawasan yang luas ketika kita sudah masuk ke industri gitu ya. Dengan 3 kompetensi itu benefitnya teman-teman mudah lah dapat pekerjaan bagi ya. Pastinya mudah banget karena dimanapun bidang apapun 3 subkompetensi ini dibutuhkan. Tadi apa? Skill, knowledge, and attitude. Kalau attitude teman-teman tiktokers pasti udah oke lah ya. Tinggal tadi skill sama knowledge-nya kayak gitu. Benefitnya banyak lah pokoknya. Sekarang aja kalau teman-teman mau jadi guide tuh ya, wah banyak dicari. Tadi yang bilang teman-teman mau nggak hobi yang dibayar jadi guide? Jalan-jalan. Makannya juga gratis. Bahkan Bayar. sekarang tuh banyak yang freelance tahu, yang lagi sambil kuliah sambil nge-guiding. Betul. Banyak banget. Banyak banget. Tinggal kita lagi nyari relasinya gimana. Betul. Ya. Itu ada yang nanya nyambung sama tadi praktikumnya ngapain aja sih Pak? Tuh, Pak. Banyak banget guys praktikumnya. Praktikumnya bermacam-macam. yang pasti kita akan ke lapangan gitu ya. Kita bisa jalan-jalan, makanya jalan-jalan itu field trip gitu ya teman-teman. Jadi kita akan nanti ada praktek guiding gitu ya. Kita bisa guiding di sekitar Bandung tuh, walking tour kayak gitu ya, praktikumnya. Tetapi sebelum kita praktek ke luar, pastinya kita ada praktek in-house dulu di dalam. Nah, di ruangan kita ini nih, ini lobby gitu ya, lobby Stipar, kita bisa praktek gitu ya di sini, transfer in transfer out dulu kayak gitu ya. Setelah itu baru nanti kita ada outdoor ya, outdoor. Biasanya kita dalam kota Bandung, kita di Braga, di sekitaran kawasan Gedung Sate lah, Museum Geologi. Nah, kita walking tour tuh daerah situ. Terus semester 4 nanti itu ya. Depan Alia. Semester 4 bakal praktik juga. Iya. Keluar. Iya. Nah, praktik juga kita akan keluar provinsi deh. Pulau ya. Terakhirnya iya. Tapi Pasti ada. iya. Semester sekali. Terus ada lagi program KL. kuliah lapangan pariwisata. Nah, kita kemarin itu ke kedua dua destinasi super prioritas. Tahu nggak destinasi super prioritas? 5 destinasi super prioritas. Ayo ada yang tahu? Siapa Pak 5 destinasi prioritas? Ali apa? Waduh. Bali. Kedua itu ada di Pulau Sumatera. Destinasi yang terbesar. Danau Toba. Ketiga di Sulawesi. Likupang. Keempat ada di NTT, Lombok dan Mandalika. Jadi 5 itu. Atau yang Borobudur. Borobudur juga. Borobudur. Jogja. Gitu. Jadi itu 5 destinasi Kita super kemarin prioritas. ke 2 destinasi super prioritas. Iya. Bali Lombok ya Pak. Bali Lombok. Nih. Angkatan Gimana? kita itu. Gimana? Seru banget soalnya kita pakai 4 macam moda transportasi ya. Ada darat, pakai bus, Terus pakai kereta, terus pakai kapal laut, terus terakhir pakai pesawat. nah, Jadi kita udah nyobain semua moda transportasi. Paling enak yang pesawat. Jelas. yang kasihan itu naik Kapal laut, goyang-goyang. muntah nih kayaknya. Tapi di situ pengalamannya teman-teman. Jadi kita nyobain satu-satu gitu. Ini Pak ada yang nanya lagi Pak. Oke. Terkait dunia industri yang sudah dibahas tadi. Apa saja pelatihan sertifikasi kompetensi di kampus Pak? Pertanyaannya bagus banget. Keren. Siapa nih dari mana? Siapa itu yang nanya? Dari Bi. Nah, terkait dengan kompetensi sertifikasi ya. Jadi di kampus kita itu sudah ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi
ya. Ini lembaga sertifikasi P1. Nah, P1 ini khusus untuk mahasiswa SIPAR. Nah, kompetensi apa yang diujikan? Kita punya beberapa skema gitu ya. Tapi kalau di khusus kita bicara di D3 usaha perjalanan wisata, itu ada tour operation atau biro perjalanan wisata gitu ya. Nah, skema itu yang kita punya. Kedua, skemanya terkait dengan fare calculation atau ticketing gitu ya. Jadi ada dua untuk di D3 perjalanan wisata. Terus perhotelan itu ada reservation gitu ya, ada resepsionis gitu ya. Terus juga di event planner kita punya event planner. Terus juga konsultan pariwisata. Nah, di skema itu mahasiswa boleh memilih gitu ya, memilih mana yang mau ujikan, mengikuti uji kompetensinya yang mana kayak gitu. Tapi kalau di jurusan kita mensarankan gitu ya, kasih advice bahwa apa yang sudah dipelajari di prodi itu yang sebaiknya diambil kayak gitu ya. Kayak kita di prodi UPW gitu ya, ada event planner, fare calculation sama tour operation. Nah, ini ketiga ini bisa diambil tuh gitu ya. Nah, lulusannya nanti bisa bekerja. Karena sekarang nih, Devan, Alia, di industri pariwisata sekarang dibutuhkan tuh sertifikat pendamping ijazah gitu ya, yang nanti diujikan oleh LSP P1 SIPAR kayak gitu. Nah, sertifikat itu dibutuhkan buat industri gitu ya, bahwa kalian sudah kompeten di bidangnya, diakui oleh negara. Sertifikatnya itu burung Garuda, ada burung Garudanya, jadi nggak dijual belikan kayak itu. Yang mengeluarkan itu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Jadi tinggal pilih nanti skemanya apa yang mau diambil kayak gitu. Berapa lama Apanya? Berlakunya ya. Berlakunya 3 tahun. 3 tahun. Nah, 3 tahun gitu ya, sertifikat itu setelah kalian lulus, kalian harus memperpanjang gitu ya, recognition-nya RCC gitu ya, di LSP P3, tidak lagi balik ke kampus kayak gitu, karena kan sudah lulus nih gitu ya, sudah bekerja di industri kayak gitu. Nah, itu teman-teman harus memperpanjangnya di LSP P3. P3 itu yang profesional kayak gitu ya. Nah, itu Stefan. Terus ada yang nanya lagi nih Pak, aku tertarik masuk UPW, cara daftarnya gimana sih Kak? Kamu berarti belum follow Instagram kita sama TikTok kita ya? Kita boleh di follow dulu Instagram kita. Nih. Kita Instagram baru soalnya teman-teman. Nama Instagramnya ada di @sipariapari_bdg. Gitu ya. Itu ada di Ada di sini. Iya, kita masih buka kok 3 gelombang pendaftaran. Sekarang masuk gelombang kedua itu dari 7 April sampai 30 Juni. Nanti gelombang 3-nya ada di 1 Juli sampai 4 September. Oh iya, teman-teman semuanya nih, Alia sama Devan, dosen-dosen kita itu dosen-dosen praktisi semua loh. Jadi linknya itu sangat mudah untuk teman-teman nanti mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah, itu terus juga apalagi ya, pokoknya keuntungannya banyak lah. Kita punya ada satu dosen juga nih, kalau saya tergabung juga di asosiasi namanya Himpunan Pramuwisata Indonesia. Saya juga pengurus juga HPI gitu ya, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Ini adalah wadah untuk para guide ya, pemandu wisata di Indonesia. Di Bandung sendiri ada DPD-nya gitu ya, dan DPC kotanya. Terus di daerah-daerah gitu ya, dari mana, Garut gitulah, Tasik, terus juga ada di Cianjur, terus itu ada DPC-nya. Jadi teman-teman tuh enak tuh untuk misalkan magang kayak gitu ya, bisa kayak gitu. Apalagi di kota Bandung, wah gampang banget, ada Bandros, itu salah satu laboratorium gitu lah, laboratorium untuk para mahasiswa atau mahasiswi yang ingin bergerak di guide
Terus dosennya ada satu nih yang legend juga dosennya, Pak Khairul. Pak Khairul. Pak The Khairul. best tuh, dia orang ya sama sih, orang praktisi dari Asita. Susah nggak sih masuk Stipar? Nggak 20. susah, itu pintunya otomatis. Tinggal masuk. Nggak gampang. Pintunya otomatis buka sendiri kalau Iya. ada kalian mau masuk itu langsung terbuka. Bukan karena kalau itu teknologi. Gampang. Gampang. Kita aja bisa masuk, masalahnya Bisa, enggak. ya. Teman-teman kalau mau ini ya bergerak ataupun mau masuk ke dunia industri pariwisata ataupun perjalanan wisata, teman-teman tuh harus punya passionnya sendiri kayak gitu ya. Passionnya sendiri, jangan ikut-ikutan. Karena apa? Ya masa depan ada di tangan Diri masing-masing. sendiri masing-masing kayak gitu ya. Pokoknya asik lah dunia pariwisata itu, menyenangkan kayak gitu. Jadi pokoknya ada kemudahan ketika kita mau masuk ke si Pari dari sekolah manapun kayak gitu ya. Tesnya, wawancaranya mudah kayak gitu. Nah, program-program beasiswa juga ada. Makanya teman-teman yang mau masuk nih ya gitu ya, yang lagi bingung mau kemana, terus mau pilih pariwisata atau usaha perjalanan wisata, sekolah pariwisata lah intinya ya, itu salah satunya di Stipar nih kayak gitu. Karena lulusannya udah banyak loh, udah di mana-mana, di luar negeri juga oke gitu ya. Kalau di apa namanya hotel banyak di luar negeri, kalau di perjalanan wisata owner travel nih yang ada di Bandung itu lulusan Stipar gitu. Ada nggak Keren. sih Pak salah satu Bapak yang kenal alumni yang udah bangun usaha? Oh banyak. Apa tuh Pak? Salah satu. Satu travel Rex Tour Pak Jo ya. Pak Jo itu dia lulusan dari Rex Tour, dia punya travel Rex Tour gitu ya, dia lulusan dari Stipar. Terus juga kok malah ngeblank jadinya ya. Pokoknya banyak lah banyak. gitu ya. Tapi mereka semua tergabung di Asosiasi Asita gitu. Pokoknya banyak gitu. Jadi salah satunya Pak Jo itu dia Rex Tour itu dia lulusan, dia ketua Astindo. Selain suka ini Pak, suka lari, kan Bapak juga saya lihat tuh kayak di Instastory-nya suka minum kopi gitu Pak. Nah, Iya dong Pak. Kopi-kopi. Ayo kita ngopi. kopi enak di Bandung. Apa? Favoritnya manual. Aduh, baru denger lagi. Oh, manual brew. Nah, Oke. Iya, dia barista. barista. Kalau cewek apa sih namanya? Masih barista. Barista. Oh, barista. Baristi. Oke. Barista. Baristi. gitu ya. Nah. Baristri. Pokoknya kalau mau ngopi sih di mana tempat ngopi Bandung tuh asik gitu ya. Asik gitu ya. Yang penting ada saya, ada yang bayarin kayak gitu ya. Kopi-kopi Katanya mahal. itu kalau kita ngopi itu yang asik dengan siapa? Wede. Menikmati kopi itu Pak. Seruput kah, Pak? Seruput. Ya begitu. Ya menikmatinya yang ada di samping kita. Wede. Aduh. Puasa. Kita pokoknya kalau minum kopi tergantung selera gitu ya. Dengan selera maunya apa. Kalau ada kebanyakan di kita secara umumnya adalah es kopi. Gitu ya, es kopi. Kopi Kopsu. paling umum nih. nih. Terus apa lagi ya? Saya sering dibeliin sama Teh Karin. Cuma suruh beli aja, yang bayar Tetap bayar Iya. sendiri. Ada kelas karyawan untuk fast track F&B, soalnya pengen naik jabatan tapi harus kuliah dulu. Masuk RPL? RPL aja. RPL, masuk RPL katanya. Oke, bisa datang ke kampus ya. Ada program RPL, recognize pembelajaran aku untuk kelas karyawan sebenarnya.
kayak gitu ya. Jadi infonya teman-teman, kita punya program RPL kayak gitu ya. Nanti lebih lanjutnya dengan Arin sih sebenarnya supaya lebih jelas kayak gitu ya. Tapi untuk karyawan naik jabatan kayak gitu memang lebih fleksibel untuk kuliahnya kayak gitu ya, bisa sambil kerja tadi yang sudah disampaikan sama Alia gitu ya, RPL aja kayak gitu. RPL aja. Ya. Info lebih lanjutnya bisa datang ke Stipar aja teman-teman. Atau hubungi ya. Nanti minta oleh-oleh souvenir. Souvenir. Lama pembelajarannya berapa semester? Berapa lama? Nah, ini kalau RPL teman-teman semuanya tergantung dari teman-teman lulusannya dari mana kayak gitu ya, kerjanya berapa lama, nanti ada konversi dari misalnya ijazah nih ya, ijazah D3 kayak gitu ya. Nah, nanti kita lihat tuh di ijazahnya akan konversi nilainya, terus juga persyaratan dengan portofolionya. Nah, teman-teman kalau yang udah bekerja nih siapkan portofolionya ya, pengalaman bekerja, sertifikat yang didapat kayak gitu ya, atau ikut organisasi kayak gitu, terus punya apa namanya ya, jadi panitia lah dan sebagainya. Nah itu ya, jadi teman-teman yang mau RPL siapin tuh persyaratan-persyaratannya, yang mungkin portofolio sendiri gitu ya selama bekerja kayak gitu. Ya. Guys, kurang lebih guys. Jadi berapa lamanya nanti tergantung tuh, nanti konversi nilai persyaratannya kayak gitu. Yang pasti tidak begitu lama ya. Apa namanya ya, dunia sekarang tuh di pariwisata ya sangat banyak peminatnya. Kampus-kampus lain tuh sekarang buka jurusan pariwisata. Nah, kalau di Stipar ini udah lama ya, udah lama lulusannya sudah diakui di industri. Nah, teman-teman kita juga punya jejaring apa ya, luas, kita mau kemana. Tadi ada lulusan dari perhotelan gitu ya, itu juga sudah bekerja lama kayak gitu, terus juga di travel gitu ya, itu menarik pokoknya, the best pokoknya. Pariwisata. Tapi seneng nggak kuliah di Stipar? Sejauh ini enjoy sih Pak. Yang Enjoy. sejauh ini Selama-lamanya. iya, selama-lamanya Enjoy. enjoy. Karena apa ya, teman-temannya sebenarnya enggak, orang-orang di sini tuh mahasiswanya enggak cuma dari Bandung doang teman-teman, jadi yang dari luar Bandung juga ada. Contoh kayak yang Faisal gitu ya. Faisal, Faisal Dari- itu yang itulah. Faisal di pokoknya. belakang layar. Ya pokoknya yang itulah. Dia dari Jakarta. Dari Oh. mana? Dari Cirebon. Terus ada juga Cirebon. angkatan aku. Dari mana? Faisal orang Cirebon. Kan Oh, sama kayak Cirebon Bapak. pinggiran. Oh. Cirebon pinggiran. Ada juga yang angkatan aku itu dari kira dari Timor Leste. bukan, Labuan Bajo. Kalimantan, dari Kalimantan. Siapa? Mana kamu Yang pariwisata ada Kan Dira. TB. NTB. Iya, Labuan Bajo dia. Iya. Heeh. Dari Labuan Bajo. Dari Jadi- Ruteng dia. Dari Tahu nggak Ruteng di mana? Enggak. Oh, enggak, ya sudah. Cuma minusnya itu teman-teman, kan aku belum bisa bahasa Sunda ya, jadi kadang kalau suka diajak ngomong bahasa Sunda mas suka kayak gitu. Loading dia. Loading. Oke. Jadi sejauh ini nyaman. Nyaman, enjoy. Asik kayak gitu Asik ya, banget. teman-temannya dari luar daerah kayak Iya. gitu ya, kayak gitu banyak. Mau ini nggak merekomendasikan di kampus lagi sekolahnya? Sekolah. Nah, Mau. teman-teman sudah datang sini. Kan Mau, sekarang kita Pak. lagi live nih TikTok. Iya. Kan teman-temannya ada di paling ada lah ya Iya. untuk itu gitu ya. Nah, Boleh. coba ini dong promosiin. Boleh teman-teman. Kalau yang suka jalan-jalan, suka masak, ingin berkecimpung di dunia pariwisata, masuk ke Stipar aja. Karena aku jauh-jauh loh dari Medan, dari Sumatera Utara, beda pulau, ke Bandung buat masuk Stipar doang. Kapan lagi? Soalnya di Stipar itu keunggulannya yang beda banget dari kampus lain tuh, SPP-nya bisa dicicil 3 kali, teman-teman. Yang terpenting kamu ketemu saya. Iya, ketemu Kaprodi. Oke. The one and only. Sekarang Evan. Gimana Van? Gimana?
Kan dulu di UPW, Ya. gitu ya. Terus masuk PW lagi, gitu. Ya, Bosan nggak sih? enggak, soalnya waktu di SMK enggak yang belajar itu enggak ada Oke. Terus? kayak penanganan kargo itu enggak ada, terus Oke. bikin event besar kayak kemarin Mm-mm. enggak ada. Event apa? Kita dulu main. Oh, MICE. Oke. Kita emang ada sih dulu di SMK Depok itu ada main, cuman enggak bikin praktek mudah yang kemarin Oke. itu ada praktek apa sih kayak apa itu yang Bali Dah. itu luar biasa. Seru ya? Jadi beda kalau misalnya dari kalian di SMK UPW terus masuk ke situ beda jauh banget. Jadi ada sih pelajaran maksudnya pelajaran Dan mata kuliah yang sama, tapi nanti ada juga yang berbeda, ada yang lebih. Oke. Jadi teman-teman nih sekarang hostnya ganti. Ya. Hostnya ganti. Bintang tamunya ataupun narasumbernya mereka berdua. Kayak gitu. Guys, Jadi- ini nggak di briefing ya. Deg-degan. Nggak di briefing. Jadi teman-teman semuanya nih karena apa? Kalau kita kuliah kayak gitu ya. Tadi yang Alia bilang merantau jauh kayak gitu. Nah, motivasinya apa ya? Kalau kita tanya nih motivasinya sebenarnya. Kenapa mau kuliah? Kan kalau mungkin kalau kayak Devan nih dari SMK mungkin saya bisa langsung kerja kayak gitu ya. Tapi kalau SMK juga sama. Kalau SMK SMA apa? Ininya IPA. Apalagi IPA gitu ya. Nah, apalagi dari SMA. Kalau SMA kuliahnya itu pasti akan sesuai dengan waktu jurusannya ya. IPA kayak gitu berarti kalau IPA tuh biasanya masuknya kemana? Biasanya ke yang S1 sih Pak. Apa ya? Kedokteran kayak gitu. Bisa MIPA gitu ya. MIPA ya. Matematika yang sains kayak gitu. Kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba melenceng jauh tuh ke pariwisata. Iya. Kok bisa gitu melenceng jauh ke pariwisata? Kenapa? Aku atau dia. Iya kamu. Dulu. Kalau aku sebenarnya aku dari SMA itu aku kurang suka belajar teman-teman. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Pokoknya jangan ditiru. Ini jangan ngomong nggak suka belajar. Karena kalau belajar tuh selamanya. Iya. Gitu. Jadi karena aku nggak suka belajar, aku mencari alternatif lain yang kuliahnya bisa sambil nyantai tapi masih masuk gitu pembelajarannya. Nah aku juga tipe orangnya tuh yang kalau belajar itu nggak bisa melulu teori, jadi harus diselingi sama praktik. Makanya aku nyarinya yang D3 gitu. Gitu Pak. Gitu. Tapi masih suka belajar. Sekarang suka. Oke. Jadi ketahuan nih teman-teman. Saya catat. Devan Apa? Iya. Dari SMK UPW terus kuliah di UPW. Nah, pertanyaannya ganti. Kalau Alia kan bukan dari SMK nih, kejuruan, tapi dari SMA kayak gitu ya. Nah, sekarang Evan nih mau lulusnya mau jadi apa? Mau passionnya sebenarnya Evan tuh mau kemana? Kalau aku lebih suka di Office ya, perkantoran gitulah. Administrasi kayak gitu Paling pengen itu BUMN tapi bagian pariwisata. BUMN. Kayak di KAI tapi aku pengen kantornya back office-nya. ya back office-nya kayak KAI atau apa-apa. kalau misalnya di maskapai penerbangan Ini aku pengen JMF Garuda ya. kan perkantoran juga. Ya. Aku pengen ke situ sih. Nah, kalau mau ke sana udah tahu tujuannya gitu ya. Apa yang mau disiapin? Pertama skillnya dulu. Oke. Skill bagian Misalnya menguasai Word Oh, atau apa namanya Excel, komputer lah ya. komputer, Oke, terus bikin grafik, segala macam. Indi dan kita semua belajar juga. Oke. Jadi itu ya. Iya. Jadi itu teman-teman katanya. Berbeda sama masyarakat. Ya. Oh, macam dia Apalah. Kemarin bilangnya Introvert. Menyesuaikan Iya. aja. Menyesuaikan. Tapi
setidaknya gini, teman-teman, ketika kita sudah siap gitu ya, ataupun kita sudah masuk ke dunia kampus gitu ya, baik di S1 maupun D3 gitu ya, teman-teman, itulah langkah pertama untuk menuju ke depan gitu ya, karena ya masa depannya teman-teman semua lah gitu ya, Depan, Alia kayak gitu yang menentukan kayak gitu. Jadi kalau sahabat, teman atau bestie atau segala macam, dia pasti support kayak gitu ya, tapi yang menentukan kita mau kemana itu ya Yap. sendiri kayak gitu ya. Nah kayak gitu, jadi ya asik lah pokoknya di pariwisata gitu ya. Kita seneng jalan-jalan ya, ada pekerjaannya, ada yang mau mengarrange paket perjalanan, bisa jadi tour planner kayak gitu. Jiwanya entrepreneurship, kita bisa belajar mata kuliahnya tentang perencanaan usaha perjalanan wisata ataupun manajemen bisnis perjalanan kayak gitu. Nah itu ilmunya dari orang-orang praktisi kayak gitu. Jadi peluangnya sangat besar sekali kayak gitu ya. Sudah terbukti di industri kayak gitu. Kita ada kunjungan industri. Ada dong, ada. Bandara. Bandara. Oh iya, bandara. Baru ya kan, baru. Bandara Kertajati. Kertajati. Tahu nggak di mana Kertajati? Kuningan. Tahu nih. Cicalengka. Oh, meja. Kok Cicalengka? Majalengka. Dia bilang Cicalengka. Cicalengka. Kalian itu jangan ngikutin yang namanya Faisal. Itu Faisal di blacklist ya. itu. Di blacklist yang namanya Faisal Isa itu kayak gitu. Nggak tahu daerah. Suka jalan-jalan tapi nggak tahu kemana kayak gitu. No. Jadi ada kunjungan industrinya itu kita ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati yang ada di Majalengka. Kita belajar apa sih karena kunjungannya? Kita harus tahu gitu ya dunia penerbangan, flight ataupun pelaksanaan untuk boarding kayak gitu ya. Terus kita juga tahu apa namanya terkait dengan available arrival, departure-nya, flight dan sebagainya. Nah itu juga kita harus tahu kayak gitu. Makanya kita harus paham dunia ataupun ruang lingkup di bandara. Gitu. Oke. Selain di bandara, Pak? Kargo. Kargo. Ya. Kita juga kunjungan ke Kargo di Jakarta ya kalian ya? Di Jakarta. Tidak terasa sudah 1,5 jam kita menemani kalian ngabuburit. Ada yang nontonnya sambil makan nggak? Nggak dong. Saya tanggung nih soalnya belum asar. Selesai asar kan langsung lari gitu. Wadaw. Oh, Bu Karinnya mau masak katanya. Bukanin mau masak. Ternyata cuma beli gorengan doang. Ya udah guys, paling itu aja. Oh iya, Kata hari dari ini. Bapak. Kata-kata apa? Kata-kata apapun itu apa? Kotes Pak, kotes. Hari ini tidak ada kata-kata karena ngeblank lagi. Oh, Lagi Bapak. puasa. Ayo loh. Ubur-ubur ikan lele Indonesia kalah. Enggak. Jadi kata-katanya apa ya? Tips deh Pak buat yang mau kuliah harus mempersiapkan apa? Oke, sebenarnya gini teman-teman semuanya, untuk yang mau sekarang nih ya, yang mau kuliah kayak gitu ya, ataupun mau terjun di bidang industri perjalanan wisata kayak gitu ya teman-teman, saya nitip saja sih sebenarnya. Ini kebutuhan yang ada di industri. Teman-teman harus punya 3 kompetensi ya. Kompetensi itu yang selalu dibutuhkan di industri manapun kayak gitu. 1, knowledge, skill, dan attitude gitu ya. Itu yang penting.
Karena jangan lupa itu ada dalam diri kalian semuanya. Itu saja. Terima kasih. Paham gitu Pak? Paham. Paham? Pastilah paham. Tutup. Dan jangan lupa cari cuan. Oh, Tap-tap layar Mana Bapak. tabnya? Gini Ini. tap-tap layar. Oke, tap layar, follow di namanya kok malah lupa lagi. Instagram kita. Instagram kita Stiparyapari _BDG. 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 nyala Pak Hadi itu. Nyala Oke. Bridging to your best future. tutup, Cak. Kayak gitu. Oh iya. Mana dong gini? Bridging Best your future. best future. Oke. Paling itu guys. Lagi. Iya. Oke teman-teman, udah 1,5 jam. Ini kayaknya podcast terlama ya. Iya, Sejauh ini podcast terlama. Hostnya juga ganti. Oh iya, ini salah satu Iya. podcast yang hostnya yang bisa diganti. Iya, Iya, bisa dong. switch. Bisa switch gitu ya. Menyala Pak Hadi. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Terima kasih udah meluangkan waktunya. terima kasih Terima juga Pak kasih. sudah mengeluangkan waktunya untuk Terima kasih. Ayo hari ini kita jangan langsung tidur, langsung ke gazebo kita lari. Ditungguin saya, mau makan lagi saya bayarin. Wedede. Nanti sore, Nanti sore di Gazebo. kita makan di mana ya? Ya Pusdai. Kan di Pusdai ada jajanan tuh. Ya, banyak. Mau apa aja beli. Guys, Caps, guys. langsung ke gazebo guys, lari bareng. Cari orangnya mukanya gini. Oke. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.